Perdana melalui Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan aturan terbaru terkait perjalanan dinas luar negeri. Dalam aturan terbaru, perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan izin dari Presiden RI. Aturan perjalanan dinas luar negeri terbaru membatasi secara khusus jumlah orang yang dibawa ke luar negeri. Saat ini, aturan terbaru mewajibkan permohonan perjalanan dinas luar negeri harus diajukan paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan melalui sistem informasi perjalanan dinas luar negeri. Dalam aturan terbaru, jumlah peserta perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan jenis kegiatan. Misalnya untuk kegiatan pameran dibatasi maksimal 5 orang, sementara untuk kegiatan pelatihan dibatasi maksimal 10 orang. Pengajuan dilakukan melalui sistem informasi perjalanan dinas luar negeri untuk mendapat persetujuan Presiden 7 hari sebelumnya. Adapun laporan disampaikan 2 minggu setelah pulang ke Indonesia. Jika ada perjalanan dinas luar negeri dilakukan sebelum disetujui Presiden, akan menjadi tanggung jawab pimpinan lembaganya. Permintaan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri sudah diungkapkan Presiden Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana usai dilantik. Prabowo meminta kegiatan seremonial, seminar, termasuk konferensi dikurangi untuk efisiensi anggaran. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salah sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Presiden Prabowo juga kembali menekankan hemat anggaran dan kurangi kebocoran anggaran dalam pidato 10 Desember lalu. Prabowo bertekad akan memerangi kebocoran anggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah, ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Usai dilantik 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo telah mengunjungi 6 negara, di antaranya kunjungan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, dan terakhir kunjungan ke Mesir untuk menghadiri KTT D8. Lalu bagaimana secara detail aturan perjalanan dinas luar negeri terbaru untuk kementerian termasuk lembaga negara? Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Istana Kepresidenan Jakarta. Alfa, jadi secara khusus apa saja poin-poin yang diatur dari perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan pihak istana? Rizka dan juga saudara, kalau membaca surat edaran Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani langsung oleh Mensesnek, ini memang ada 5 poin besar yang kemudian diatur di dalamnya. Tetapi sebenarnya hal ini menjadi atensi pemerintah mengingat Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengucapkan atau menyampaikan arahan terkait dengan penghematan atau efisiensi terkait dengan perjalanan dinas pejabat, mau itu menteri, kepala lembaga, bahkan sampai ke tingkat pegawai negeri sipil ataupun yang mendampingi begitu. Di dalam poin-poin yang diatur dalam surat edaran ini sebenarnya yang menjadi pembeda begitu dari aturan sebelumnya adalah 14 jenis kegiatan yang kemudian diatur detail di dalamnya. Mulai itu dari jenis kegiatan
tugas belajar, diplomasi, misi kebudayaan, sampai juga kunjungan menteri, dan hingga ke pertemuan bilateral. Begitu. Berapa orang yang bisa mengikuti pertemuan-pertemuan atau perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. Kalau dilihat dari jumlah peserta maksimalnya, di sini terlihat ada 10 paling banyak ya kalau di jenis kegiatan pelatihan atau training. Tetapi sebenarnya yang menjadi perhatian di sini adalah apakah ada celah yang akan kemungkinan digunakan oleh kementerian atau lembaga terkait dari aturan ini kalau tidak diatur lebih detail lagi. Kemudian juga terkait dengan permohonan izinnya, ini harus diajukan 7 hari maksimal sebelum perjalanan dinas luar negeri tersebut dilakukan. Dan ada juga beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan begitu terkait dengan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri ini. Ada 6 dokumen, Friska dan juga saudara, yang harus dilampirkan oleh pejabat terkait yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, termasuk sumber biaya dari perjalanan dinas luar negeri yang akan dilakukan. Apakah itu dari sumber negara maupun dari sumber dana pribadi. Dan terakhir yang juga menjadi perhatian paling besar adalah bahwa laporan pertanggungjawaban dari perjalanan dinas luar negeri ini harus dilaporkan maksimal 2 minggu setelah perjalanan dinas dilakukan dan harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Apabila perjalanan dinas tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, maka ada konsekuensi yang akan dilakukan. Sebenarnya ini aturan yang sudah biasa dilakukan di setiap pemerintahan, tetapi nantinya surat edaran ini seharusnya akan diikuti lagi dengan peraturan Menteri Keuangan. Karena kalau mengingat cita-citanya adalah efisiensi anggaran melalui perjalanan dinas pejabat, tentu saja harus ada penyesuaian di peraturan Menteri Keuangan yang harus dilakukan terkait dengan sumber biaya, kemudian jumlah dana operasional yang akan diterima oleh pejabat terkait dalam perjalanan dinas luar negeri ini. Dan lebih lanjutnya nanti kita akan tanyakan langsung, baik itu ke kantor komunikasi kepresidenan maupun kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mengetahui detail dari aturan atau surat edaran perjalanan dinas luar negeri ini. Friska. Untuk efisiensi anggaran, dinas luar negeri pejabat harus seizin Presiden minimal 7 hari sebelum keberangkatan. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda.